Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita manusia sebaik-baik kejadian. Ketika di pesantren kita semuanya belajar qawaid. Takwim itu dalam ilmu qawaid disebut masdar. Akar katanya qawwama yuqawwamu taqwim. Jadi lahir batin, jasmani, rohani, makhluk terbaik itu adalah manusia. Walaupun dibandingkan dengan malaikat. Kenapa? Malaikat bertubuh energi. Kita bisa melihat nanti ketika akan meninggal. Sekarang tidak akan bisa. Jadi kita tidak bisa menilai apakah malaikat itu ganteng atau cantik. Karena dia bertubuh energi. Manusia yang takwim tadi lebih banyak jatuh kepada derajat asfala safilin. Itu sudah jadi bahasa kita, namanya aspal. Untuk pelapisi jalan, letaknya di bawah tangkele, di bawah terompa, di bawah sepatu, di bawah roda Honda, di bawah roda auto. Manusia bisa jatuh ke sana yang paling rendah itu. Allah sebenarnya tidak mau, karena dia sudah menciptakan kita sebaik-baik kejadian. Wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Maka beliau mengutus nabi atau rasul yang sejenis dengan kita. Kenapa rasul manusia? Kenapa tidak malaikat? Kalau rasul itu malaikat, Pak, kita bisa komplain di akhirat nanti. Ai fulan, ya Allah, engkau engkau tidak setaat rasul. Allah, engkau ciptakan rasul itu dari malaikat. Dia tidak punya nafsu, dia tidak punya keinginan, dia tidak punya hawa, dia tidak mencintai dunia, dia tidak ada bikin baliho untuk jadi presiden. Cobalah Bapak lihat gambar-gambar sekarang ini, ada tidak yang malaikat? Tidak ada, Pak, orang manusia semua. Jadi Allah sudah mengantisipasi itu agar kita tidak komplain. Maka diciptakanlah Rasul itu untuk membimbing kita dari manusia. Kalau kita ingin punya istri, Rasul juga begitu. Kalau kita ingin punya rumah, Rasul juga begitu. Kalau kita ingin punya anak keturunan, Rasul juga begitu. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam sejarah ada yang mengatakan istrinya 9, ada yang 11. Jadi kalau cie bini Pak baru tambahlah. Boleh. Begitu Rasul itu. Tapi ingat, Rasulullah itu menikah yang kedua setelah istrinya meninggal. Nak sama je Muhammad yang kini tak? Muhammad yang kini di Ciledug ada lecek. Di Keandaan Mogot ada lecek. Tanah Abang
Ada lojek. Bapak-bapak. Ya kan? Itu. Itu Rasul itu. Supaya Rasul itu mempunyai alasan yang tepat untuk jadi Rasul membimbing manusia, wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin, kedatangannya itu memberi kabar gembira dan peringatan. Agar dia punya alasan yang tepat. Orang Padang mengecean mamanye basinggari mencancang balandasan kaji badalie kato bamisa, supaya Nabi itu punya referensi. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, diturunkan bersama Rasul itu kitab yang benar. Di mana kita tahu kebenarannya? Coba Bapak baca dan Ibu baca nanti surat Al-Baqarah atau surat nomor 2 ayat 2. Ayat 1 saja Bapak baca 3 huruf, itu sudah dapat 30 kebaikan. Apalagi sepanjang Ustaz membaca tadi dengan bacaan yang betul, suara yang bagus dan tajwid yang tepat. Ya kan? Ambo menangis dereba. Kalau tidak malu menangis je boleh. Ya kan? Menangis saya. Karena diulang-ulang bacaan itu wasadaqallahu wa rasuluh. Tapi orang tidak banyak mengerti bahwa yang disampaikan Allah dan Rasul itu benar, tapi banyak dibantah oleh orang. Orang petani membantah, orang menggalih membantah, orang jadi pejabat membantah, orang jadi dokter membantah. Singgonya maliang piti kopit. Iya kan? Ah, ini Pak. Apa ayat 2 itu bunyinya? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Quran ini, kamu yang pejabat, kamu yang pedagang, kamu yang petani, kamu yang ustaz, bahwa kitab ini tidak dikeragui kebenarannya. Tak sama je cerita magik menandin Pak. Apa ada nak macam anggunan tungga magik menandin rambut pemenan? Ada tak macam? Itu tak bisa dipertanggungjawabkan ceritanya. Di kuliknya salah berdutu. Sawah orang menambah bandakan, sawah hambo batanah liek, kaba orang menambah kabakan, matu hambo tak meliek. Tak bisa dipertanggungjawabkan ceritanya. Tapi kalau Al-Quran, ini kitab yang saya turunkan kepada hamba saya Muhammad, jangan engkau keragui lagi, dia petunjuk bagi orang yang takwa. Kemudian isi kitab itu apa? Liyursyidun nasa ila sabilil huda, untuk membawa manusia kepada kebenaran dan menempuh jalan yang lurus. Itu fungsinya. Sudah itu apa? Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, akan mengeluarkan manusia itu dari yang gelap kepada yang terang, kepada kehidupan yang tidak, dari hidup yang tidak tahu arah kepada tujuan yang sejati, dari hidup yang morak-marit tidak dapat petunjuk mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Itu fungsi Al-Quran, dengan syarat kita amalkan hadis Nabi yang bunyinya taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untukmu 2 pusaka. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, tidak akan tersesat kamu selama-lamanya. Ada awak kan ganggam-ganggam baru Al-Quran ke Pak, nang keras ulama dia awak nang kemuntuan dipakai ayat tu. Iya kan? Nang mengurangi keuntungan awak, kita ndak pakai ayat tu. Basisi antara watah jawari. Di sanalah kita sakari ulah
sakare balui. Indak kasalah. Mai. Abedanya depa ulah je balui. Nyo sama betu pak. Abedanya. Lah selama kau hidup ndak tahu dah. Abedanya pak. Kalau ulah ikuannya tipis, kulitnya kuning, kalau balui kulitnya tipis, licin, ikuannya picak. Baranainya di dalam lunau, babini, baranak, bacewek, bapacar, nan lunau ndak laki di badannya. Coba pak cari balui dalam masuk luka, lain balunau badannya. Ndak ada pak. Acu itu hidup di dunia agaknya. Kita bergaul dengan semua orang, kita tidak terpengaruh dengan perangainya yang buruk. Kalau ulah ikuannya boleh nyoba sisir. Lah batuka sisirnya tu sekali 3 bulan pak, dan sifatnya tidak berubah. Tetap menggaluang, tetap mencotok. Ya kan? Itulah. Jangan ditiru perangai ulah. Lidahnya bercabang dua. Tu banyak orang politik nama dia itu. Nyo pakai pantun Datuk Lalu. Lebih-lebih orang nak ke pemilu kau. Tak licik ke ulu, tak lompang ke dodak. Kalau sompik pe itu, oleh pe-nya aja. Itulah yang dibaca Khatib banyak hari Jumat, tapi tidak pernah diterjemahkan. Maka saya menterjemahkannya hari ini. Nyo ndak sadu awak jemaahku bisa mengerti bahasa Arab dan dibaca Khatib tu pak. Sehingga awak itu sebenarnya dan dibaca Khatib. Atung kan ndak banyak berubah perangai awak, sama awak juga baru piaman. Baru piaman tu lah berapa bulan pandai berkacau tu pak. Ndak bulan ledolah 3 tahun. 3 tahunnya pandai mencari badannya dikacau tu. Tapi lah ada pengananya pergi ke tukang jahit. Dah, yo ruat. Mengak kamari. Salamu ko den bati lanjang sama menjek karambi dah. Malu den nampak tumbuang den de orang. Udah boya lah baju gak sepasang dah. Bundi hendak taboka orat den lain. Ali ada pengana baru situ. Barana awak memperingati hari besar Islam go ba. Mengicuh orang membali juga mengalih go. Atu sama je baru baca minat. Judul nampak we itu tadi. Meneladani akhlak Rasulullah ba'a cara berdagang. Nabi itu berdagang tak ada mangkek rago pokok pak. Tak ada mengecek pokoknya ke orang membeli. Muhammad yang gini kan banyak je. Alun sampai pokok le. Sakit ujungnya di dentenya. Ini pak. Pindah di Tanah Abang di tempat lain. Nah, Bapak-bapak saya hormati dulu. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Asy-Syakirin lantai 8 Pertokoan Tamrin City Tanah Abang. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Wali Negari. Tidak ada Wali Negari juga kan tak. Dan ada Wali Kota, RT, RW di tempatnya masing-masing. Yang saya hormati tokoh masyarakat baik yang datang dari Padang Kota, Padang Mudik, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Suli Aye. Semua orang Minang yang ada di Masjid Asy-Syakirin ini dan orang-orang Islam yang bersuku lain yang saya muliakan. Mudah-mudahan semuanya kita jadi orang terhormat sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang tahun dan sepanjang hidup kita. Walaupun tidak dihormati kita dengan kata-kata, tapi kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kita tetap jadi orang yang terhormat di sisi Allah. Dan kami muliakan bundo kanduang limpapeh rumah nanggadang ubek jarih pelareda mam sidingin tanpa di kapalo. Ko idui tampai baniye mati tampai banaza ka undung-undung ke Madinah ke Payung Panji ke Serugo. Semua ibu-ibu itu komponennya ada wirid Yasin, ada BKMT, ada ibu-ibu Aisyah, ada ibu-ibu kapalo julo-julo. Mudah-mudahan sadonya sehat walafiat. Amin. Para pemuda, harapan bangsa, harapan agama, anak kemenakan kami, mudah-mudahan Ananda terhindar dari narkoba. Ananda
terhindar dari LGBT. Ananda terhindar dari sodomi. Ananda terhindar dari minuman keras. Mudah-mudahan menjadi bujang pasurau. Amin ya Rabb. Bapak Ibu, setiap bulan Rabiul Awal itu semenjak abad ke-6 Hijriah. Jadi tidak di zaman Nabi hidup, Pak, tidak di zaman Khalifah. Abad ke-6 Hijriah, sudah 600 tahun Nabi meninggal. Itu dilakukan membaca sejarah Nabi lagi oleh Abu Said Al-Muzaffar dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Bukan di Makkah, bukan di Madinah, tapi di Irak dan Damaskus. Itulah peringatan kembali membaca sejarah Nabi dari masa kecil beliau sampai menjadi Rasul. Kalau sekarang yang tepat judulnya untuk kita Sirah Nabawiyah. Membaca kembali sejarah Nabi. Kalau Nabi menyuruh mau ulang tahunan lainnya, tidak bersuruh hadisnya dapat. Tapi nya nampak kecil lah, orang salafi kok. Ampun tak membidaan orang tak. Ya kan? Nabi menyuruh memperingati hari lahirnya tidak ada. Ya kan? Cuma inisiatif orang sesudah itu. Sebab berulang tahun itu tambah gaib. Pak, bagi contoh. Misalnya beliau Pak Haji, beliau dari Suli Aye. Suli Aye kau ciri-cirinya ke Pak? Mana orang Suli Aye yang muda? Kau lah gaib malah pelupo. Yang muda. Ciri-cirinya. Ciri-ciri negara awak tidak tahu. Suli Aye itu cirinya bagunung merah. Suli Aye bagunung merah di dalam kecamatan 10 kota Diatih. Tetaplah kita taat kepada Allah, perbanyaklah amal saleh, bisa jadi pantun sekali Pak. Itulah Suli Aye. Dek Suli Aye, Suli Bare, Suli A saja zinan. Orang Suli Aye kau nyopai merentau sudah. Segala Suli bini Suli zinan. Maka SAS itu ada di Amerika, SAS itu ada di Jerman, SAS itu ada di Jakarta. Di Jakarta Suli Aye sepakai. Bapak Ibu yang terhormat, misalnya dikasih tahu Ristawardi, sekarang tanggal 12, kamu akan meninggal tanggal 18 lah selesai mengaji di Jakarta, jauh di Bandung, waang mati sore kecil Allah kamu. Dia kita tahu, lai taluk je dah mau ulang tahunan lah, 6-7 hari kan. Mungkin mengaji saya tak payah sudah tu. Bang tak payah mengaji, ya kecil anak. Calilah tu tanggal 9 Malaysia ya aku mati mengaji ya baik. Jadi andaikan dikasih tahu sekarang masing-masing kita ini kapan akan mati, bapak tidak akan berani ulang tahun. Ya kan? Jadi Nabi tidak ada menyuruh ulang tahun lainnya dah. Tapi membaca sejarahnya itu keharusan bagi kita orang Islam. Kalau tidak anang ke ditiru. Surah yang dibaca Ustaz tadi dalam diri Rasulullah tu Pak, tidak ada nantak ke ditiru, harus ditiru sadonya. Nabi itu menggalih tapi nak kaji awak si kau gini. Kerajonya menggalih Pak. Pedagang, habis kau tiba di sini. Sebab Nabi itu diradang-radang bak masuk dikira-kira ke bandar tetangga ikan singulamo, dibilang-bilang diatuk, dicurai-curai di papah, dikaji sejarah lama. Sejarah lama Nabi itu penting kita kaji. Malah boleh kita katakan wajib, kalau tidak bagaimana kita menirunya. Orang Minang menyebut suri tagunjai nan diuleh, ragi takambang nan ditiru, jajak nan tinggal ka ditikam, batang tasanda ka dititih. Yang dibaca Ustaz tadi, laqad kana lakum fi Rasulillah
uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu telah ada contoh tauladan yang baik. Bagi siapa? Bukan bagi semua orang, Pak. Bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah. Semua manusia ini kafir, musyrik, fasik, mukmin, munafik akan bertemu dengan Allah. Tapi pertemuannya beda. Pintunya satu, keadaannya dua. Mana pintu satu? Apa kamu mencoba? Mau kamu mencoba nanti. Roh tu dicabut ke cek Nabi dari ujung kaki kau, Pak. Taruh kate. Barana kaki apa kau capeknya tendangan mai geri karate. Kalau lah mulainya cabut ndak tayak kaki tu. Itu. Naik ke lutut, naik ke paha, naik ke perut, naik ke dada. Terus ke atas keluar di ubun-ubun. Tu mengkorang mati tu, Pak. Ndak mau mencalik suuk kidale. Nyuiri yang nangok tu kata, cuba lah dapat nanti. Saat itulah kita melihat malaikat mau. Keadaannya dua. Kafir, munafik, syirik, fasik, ndak tobat dia mati su'ul khatimah. Kalau orang mukmin yang taat, yang patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, itu meninggalnya husnul khatimah. Ba'a malaikat nan datang husnul khatimah tu Ustaz, ba'alo nan su'ul khatimah. Bapak baca nanti surat An-Nazi'at di rumah. Surat Amma ayatnya pendek-pendek tapi banyak juga ayatnya. Itu tadi juz yang ke-29, itu tadi juz 30. Wan-nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang datang mencabut roh dengan kasar. Itulah orang munafik yang tidak tobat, orang musyrik, orang kafir, orang fasik. Tidak tobat, menyelamati. Malaikat datang dengan kasar. Tapi kalau orang mukmin, husnul khatimah, malaikatnya itu juga yang datang, tidak bertukar, Pak. Tetap malaikat Israel. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Thumma ila rabbikum turja'un. Tapi bagaimana datangnya? Wan nasyitati nasta. Datang dengan lemah lembut. Lemah lembutnya bagaimana? Kita baca satu ayat lagi. Wa id tatawaffal malaikatut tayyibin. Ketika malaikat mencabut roh orang yang baik-baik. Yaquluna, berkata malaikat itu, salamun alaikum udkhulul jannah, selamatlah kamu, tempatmu di surga, bima kuntum ta'malun. Sekarang logikanya, kalau malaikat itu datang membaca salam, di kabarnya tempat kita surga, cameh orang kemati itu atau gadang hatinya? Pasti gadang hatinya, Pak. Karena dia akan melihat alam yang luar biasa. Namanya jannah. Surga tu Pak, jan orang nan mukmin langsung masuk surga le. Ada orang mukmin nanti Pak, dosonya bare, jadi ditimbang, disapuhnya dalam neraka lo. Itu eloknya Pak jadi orang mukmin Pak. Badosona Pak nanti bare, doso tu dari palo, apa ditransitan dulu di neraka. Dengan tengan. Diden biarlah langsung ke surga saya Pak. Transit di neraka. Iya kan? Alahabi dosonya tu disapu dibaka labi. Adi keluarnya dari surga. Ndak tangguang kaliannya tu labi dari kopiah hitam wah. Tapi di keningnya ada cahaya putih bekas dia sujud.
dimandikan dengan air yang bersih. Sudahkah saya diampunkan Allah? Engkau sudah diampunkan Allah, kata malaikat. Nyoba olah dek malaikat ko ke bawah kayu gadang. Kalau di negari awak kayu gadang ko kan ureknya tampai baselo, batangnya tampai basanda, bakeh bataduh kehujanan, tampai balinduang kepanasan. Jadi ketika dibawa ke dalam kayu besar yang daunnya rimbun itu, lah itunya. Atau kalau ambo siko sela sajuk siko macam. Sajuk mana siko pado di neraka. Ala tekalonya segalo tersinta kayu narimbun tadi berbuah. Buahnya ranum marunduk ke bawah tu. Nak buah dahan marunduk, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh, pucuk dicinta ulam tibo, semua dikali ayah datang, pacar dicari bini dapat. Alam itu keciknya mencaliak kayu berbuah tu. Bawa di pengurus ke dalam kamar tadi, nampak anggur hijau. Tak ada mau mencaliak di padang tu. Mana ada anggur langsung itu mau ambil sekali. Apa itu je orang keluar di neraka nalah diampunkan tadi, mencaliak kayu tu berbuah, lalu itu je. Bah, ingin buahnya je. Lai boleh. Memang untuk engkau kecil malaikat. Alanya makan buah tu seketik makan nyo kanyang. Tapi nyo makan nyo ndak sangkih. Kalau di dunia kau pak lah kanyang awak dimakan nyo sangkih awak nyo. Di akhirat itu ndak dimakan satu kali kenyang. Tetapi dimakan terus ndak baah. Ambo siko salah menikmati sejuknya siko ko jo daun-daun kayu jo buahnya. Diperlihatkan oleh Allah taman sorga. Ada sungai mengalir di sana, namanya dari telaga Rasulullah Al-Kautsar. Airnya 3, air susu, air madu, air tua. Jadi nanti di akhirat boleh minum tua pak, pindah mamabuan. Amangko sabar salah, jangan minum tua, ayah kuah salah minum gini. Nanti di akhirat dikasih oleh Allah. Di akhirat itu kita tidak salat lagi pak, tidak puasa. Bini 9 tidak arok pak. Siapa tu bini 9 tu Ustaz? Bidadari hurun ain. Mencaliak telaga tu apa tu? Telaga Rasulullah. Boleh tak saya cicipi air itu? Boleh, itu kan untuk kamu. Alah sidanya. Ambo siko salah lepai la mekat siko salah mola siko macam. Kan? Nyoba ane melekat pintu surga le Pak. Begitu melihat pintu surga, bapak yang banyak duit sudah pergi ke kota-kota besar yang cantik di dunia ini. Sekarang kata orang Dubai dan Qatar. Ajan dibanding-banding surga je tu. Kalau dibukaan tu pintu surga, kau orang yang keluar di neraka tadi, mencari isi surga tu Pak 60 tahun mangango senyo. Atu kata Nabi Pak, nak kata ambo. Berak 60 tahun. Tapi tidak selama di dunia, 60 tahun di akhirat. Coba bayangkan indahnya surga itu. Mangango saya 60 tahun. Bro, jangan mengango aja cemelekan. Masuklah. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tak ropak masuk ke sini. Masuklah kamu ke dalam selama-lamanya, tidak ada keluar lagi. Masuk bioskop dibayar mahal, film selesai kita keluar. Barana kerancak dunia ko Pak dijamu orang makan dek tamu nanelo. Dah sudah makan kita harus pulang. Jangan pulang ke neraka, pulanglah ke surga.
Maka tirulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kembali kita ke bawah. Nabi itu bedanya Jawa, Ustaz. Ristawardi Yasril Umar itu dia gih namo de ayahnya kutikolah layi. Dicaliak lo kelaminnya dulu. Apa jangan magih namo anak dalam kandungan. Apa lagi namo anak dalam kandungan? Lisnawati. Kironyo layi laki-laki. Ini cocoknya. Ibu agi anak namo dalam kandungan saya namo anak ibu bu lambo agi dalam kandungan saya namonya Saharudin. Kironyo layi padu. Sedangkan nambo siapa Ristawardi gua dia gila sudah layi dia ayah mama. Lai masalahnya lah. Masalahnya Ustaz, kalaulah sudah mau membayar lampu di PLN, terima kasih Nyonya Ristawardi. Ya Allah ya Tuhan. 5 kali orang produksi beranak dan bo nyukicin dan bo nyonya. Sampai kini tidak di-delete Pak. Tetap terima kasih Nyonya Ristawardi di kertas truknya itu. Nabi Muhammad sebelum tubuhnya ada, namanya telah ada. Kenapa? Kepada Nabi Adam sudah diberitakan Nabi yang terakhir nanti akan menyempurnakan Islam itu, tidak ada tambahannya lagi. Sudah sempurna oleh Nabi yang terakhir, namanya Muhammad. Allah dia tahu ke Nabi Adam sampai ke bawah, sampai ke bawah, sampai ke bawah. Maka akhirnya dalam kitab yang 3 lagi, Zabur, Taurat, Injil, sudah diketahui dengan jelas ada Nabi yang terakhir namanya Muhammad. Nama yang kedua Ahmad. Muhammad artinya orang yang banyak dipuji, Ahmad akhlaknya terpuji. Jadi hati-hati kok kamu nama anak Muhammad. Ya kan? Didiknya elok-elok juga kamu. Anak dia dia nama Muhammad. Kerajonyo baburu, wanjangnya palu dalam motor. Ya kan? Ini bapak ini. Ya kan? Atau nyoba kuah. Judi online. Tak cocok namanya Muhammad. Raja Galadi aja namanya. Kalau tak akan meniru akhlak Nabi Muhammad, untuk apa nama Muhammad? Setelah Nabi itu lahir Pak, beda mana jawab Nabi ko Pak. Patui sejarah aku dibaca balik. Amu rasul ko ndak bid'ah. Orang Arab Pak, ketika anaknya lahir dulu itu, sebelum surat An-Nisa turun, itu biasa saja menerima upah menyusukan anak orang lain. Itu kebiasaan orang Arab itu. Jadi karena nama Nabi ini sudah ada dalam Injil, sudah ada dalam Taurat, sudah ada dalam Zabur, maka ketika Nabi lahir, orang perempuan yang punya anak bayi berbondong-bondong datang ke rumah Abdul Muthalib untuk menyusukan Nabi. Rata-rata ibu-ibu yang datang itu sehat Pak, air susunya banyak. Tapi ndak cie jo orang produksi yang datang tu amuah Nabi menyusu je nyo do Pak. Ndak amuah Nabi. Padahal dia bayi. Apa namanya itu? Irhas. Adik saya anak mak tuo atau adanya lagi adik mak tuo mbo tu nama Irhas. Keajaiban diri Nabi ketika kecil. Setelah dewasa menjadi rasul namanya mujizat. Mujizat itu hanya untuk Nabi Pak. Tidak bisa dipelajari. Kalau sihir bisa dipelajari, tangguang sedoso. Sihir itu bisa mengubah-ubah pandangan mata orang Pak. Tapi resikonya kadang, dosa kadang. Jangan meraja sihir apa lagi. Dan mujizat itu dipakai Nabi, bapak-bapak bukan sembarangan.
Kalau sembarangan Pak, lajak sari Firaun mati dilakak dek Nabi Musa je tungkik tu. Yang menggerakkan tongkat itu bisa membelah laut bukan Musa, tapi Allah. Manusia ini tidak ada kuasa semuanya Pak. Jadi apa jan camehna jo pemimpin kejam. Bekonyo ka turun tu. Cali lah dia Pak. Kalau lah turun pemimpin kejam gua, samo jo kayu rabah. Apabila kayu larabah baralabana kagadangnya batang lapuk daun karege usah diarok kaba pucu anta kok cindawan ke bungonya. Tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek kaba tonggo urang mencibi bakuliliang tangguang la doso salamo. Kini lah samo jo ikan ditabek dikaruhi urang aye lebih itu ah. Cameh Pak. Jadi kalau ada pemimpin kejam Pak pilih nagaria elok-elok tu pemimpin saya dulu. Elok laku saja. Jangan cameh nawak. Mereka itu akan diakhiri oleh kekuasaannya, oleh Allah. Karena yang maha kuasa Allah. Baik kuarilah sanjo Pak. Tiba orang padusi, badannya kurui, anak keteknya gendong, menangis panjang tadi. Tapi mencari ibu kurui mukonya pucik kau, Nabi langsung itu Pak. Inginnya menyusu wanita kurui. Ditanya oleh Abdul Muttalib, anakmu ini nangis saja apa sebabnya? Air susu saya tidak sampai Pak. Jadi dia tidak kenyang. Tunggu menangis saja. Tapi ambo heran. Mencari engkau datang. Cucu ambo ingin menyusu je engkau. Tapi ambo tidak percaya katanya. Sedang cie anak engkau tidak sadar air susu. Ditambah lagi cucu ambo. Badan kurang sehat. Muka pucik. Pucuk banihan. Tak mungkin kalau nak. Tapi carilah cucu apa. Ingin menyusu jombo je. Ya kan? Adi susu lah de ibu tu. Ibu tu terkenal namanya semenjak saya didikan subuh. Ini sudah dikasih tahu oleh guru didikan subuh. Tahun 59. Saya anak didikan subuh pertama di Baso. Yang seumur dengan saya tahun 59. Sudah dikasih tahu nama ibu itu Halimatun Sa'diyah. Baik itu Nabi menyusu je beliau tu Pak. Langsung air susunya serupa keran dibuka tu keluar. Melimpah ruah air susu itu. Sehingga Nabi anaknya kenyang. Kemudian muka perempuan yang pucat itu beransur-ansur merah. Adalah jemaah bertanya Pak. Tapi langsung gapuhnya Ustaz. Itu berproses. Langsung sekali dari kurih gapuh. Itu tak mungkin. Ini. Kenapa begitu? Kenapa mau Nabi menyusu dengan wanita kurus? Ini pelajaran nih Pak. Supaya Pak jangan mengicu-ngicu orang ngeleh. Sebab kalau lari kicu orang pitihnya haram. Ya kan? Jadi yang namanya Ibu Alimah itu tumbuh dari embrio yang bersih. Karena calon ibu dan calon ayahnya tidak pernah memakan yang haram. Kok mengalih barenya, ndaknya campur bare dolok je bare solok. Kok memeteri kainnya, ndaknya kurangi meteran. Ya kan? Ionyo jalehan baju nan buatan nempe angke, nan buatan Jakarta, nan buatan Cino. Iko jale jambatan nempe angke, hanya tukar merek aja Cino. Itu nanya jual ke orang. Piko di baso ndak di pasar Tanah Abang. Sekali orang mengicu apa? Sekali lancuang ke ujian, seumur hidup orang ndak percaya. Pitih kicu tadi haram. Jadi makanan itu diolah, ada yang jadi daging, ada yang jadi darah. Kalau bagi perempuan ada jadi ovum, bagi laki-laki ada jadi sperma.
Orang menikah setelah dia halal bergaul sudah membayarkan apa namanya? Mahar. Ya kan? Itu bapak-bapak, kalau makanannya yang dimakan halal, maka spermanya itu diciptakan oleh Allah dari saripati makanan yang halal. Hufum juga begitu. Kemudian membaur kedua itu. Jadi dia janin. Maka janin tadi tumbuh dari sperma dan ovum yang halal. Itu kejadian Ibu Alimah tu Pak. Itulah tabaco dek bayi yang bernama Muhammad dengan keajaiban yang diberikan Allah, namanya irhas. Atung komuhnya menyusu je padusi itu. Yang kedua, setelah Ibu Alimah itu dewasa, dicalik roman lasadang dipandang tubuh lapatui, pinang digatok di pamalan sirih lapatui bajunjuangan. Ketika dia menikah juga ditakdirkan oleh Allah suaminya mencari hidup dengan yang halal. Tidak pernah keparui Ibu Alimah tu masuk makanan haram. Dan tubuhnya dari sperma dan ovum yang dibentuk oleh Allah dari saripati makanan yang halal. Kalau dari nanaram Pak, asalnya, ya kan? Maka bagaimana tubuh kita ini nanti? Daging yang terdiri dari yang haram dari tubuh kita manusia ini, fannaru aulabihi, neraka lah jadi tempatnya. Maka hati-hatilah dengan makanan yang haram. Kadang-kadang kan orang pendek saya berfikirnya Pak. Katanya di makanan haram tu sanjo Ustaz. Para siang kanyo keluar di WC balik. Nang keluar para siang tu ampasnya, gizinya, proteinnya mengalir melalui darah, dipompakan ke otak. Otak terdiri dari darah yang haram, maka berpikir dia secara haram, maka tangan dan kaki otomatis akan mengerjakan yang haram. Adole cik lai pendapat orang, Pak Ustaz, sudah nanaram kau kita kumpulan, pailah wak umrah sudah tu. Sudah umrah wak minta ampun dekat Ka'bah tu. Tu sebagian pitihnya dibagi ke fakir miskin. Jangan bercito-cito itu lepak. Ya kan? Jalai. Kalau barang dikumpulan dari nanaram, kadibawa payu umrah, awak minta ampun di sinan, labihnya dibagi ke fakir miskin. Apa kata Nabi dalam hal ini? Man jama'a malan min haramin. Ya kan? Dia tasdik ke min, man jama'a malam min haramin. Barang siapa yang mengumpulkan harta dari yang haram, summa tasaddaqa, kemudian dia berniat mensadaqahkan, lam yakum fihi ajrun, dia tidak akan dapat pahala, wa kana ismuhu ilaih, maka dosa yang akan dia dapatkan. Jadi berhati-hatilah kita bapak-bapak, ibu-ibu. Karena umur kita ini semakin habis. Hidup kita di dunia lebih pendek dari dikubur. Ya kan? Nabi Muhammad umurnya 63, dalam kubur sudah 1437 tahun. Untung saja dia kekasih Allah. Kalau orang macam-macam perangainya Pak 1437 tahun diazab oleh malaikat Munkar Nakir, apa yang akan terjadi terhadap tubuhnya? Kalau langsung hancur, mati tidak apa. Begitu terbenam, digali, dipukul lagi. Terbenam, digali, dipukul lagi. Sudah 1400 tahun. Awak kini kok mati kok Pak? Mungkin lama juga dikubur lepas duit awak kini Pak. Sebab hari kiamat kau menurut manusia lama le Pak. Menurut Allah SWT sejak Nabi Muhammad jadi Rasul kan tak ada Nabi lain. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman
nabiyyin, tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki bapa kamu, tapi dia Rasul Allah dan penutup nabi. Itu tandanya hari kiamat tidak lama lagi menurut Allah. Karena apa? Alfa sanatim mimma ta'udun. Yang 1000 tahun bagi kita hanya 1 hari bagi Allah. Kalau menurut manusia lama lah kiamat ke Pak. Mana bangun je jalan tol lah. Bautang lah tu. Ya kan? Tu. Jadi lama menurut manusia. Menurut Allah SWT. Tapi yakin kalau sudah 71 tahun seperti ini, kiamat untuk diri kita tidak lama lagi. Itu yang akan pikirkan. Di ibu-ibu, kalau ada suami ibu sagai ambo gua meninggalnya jangan diratok ijo pada dia selalai. Orang lah patut mati je tu. Karena lah 71 tahun. Nabi saya 63 nya, Pak. Jadi nama lah umur 71 tu lah patut mati tu mah. Tapi mati itu ajal. Ustaz lah patut je mati itu iyo. Mana nak ngecek orang tu dah ambo pakai. Ba mangkualun mati je ustaz lah ajal lalu sampai cicit. Nang kedua ambo di doa orang tarawih. Ambo yakin jamaah Masjid As-Sakirin gua ndak ada nama menyumpah yang ambo kada. Sehat nyolah ustaz tu dapat je nyo kamari balik ya Allah. Atu ko hidup je ambo baru. Ku ada nama menyumpah cik-cik ko nyo dalam mati lah tu. Tu kalah dia namanya. Kalau nyobawan kaji ko kadirinya Pak, ndak ada nambah tua kaji ko je. Pasti ustaz menyampaikan kaji ko nyo masuk ke penjara. Ya kan? Atau Pak. Tapi kalau nyo kaji, baso kaji nan disampaikan ustaz tu samo kupiah jo kapalo. Ko kupiah, ko kapalo, mana dulu? Mana dulu? Dulu kapalo. Kalau kupiah sampi, kapalo nang kiri tarah atau kupiah nang kiri tukar. Akabanyak orang indak kini Pak kapalo nang nyo tarah. Sinang kanai nyo ele. Ini. Jadi nafsu kita itu banyak bertentangan dengan agama ini. Makanya Al-Quran diturunkan, Nabi diutus untuk menundukkan nafsu. Lah, maksudnya diajar menggalih lah. Dek pamannya Abu Ta. Di Nabi itu kerjanya dagang Pak. Ini anak buah orang lah dulu Pak. Tak langsung jadi bosnya tu. Siapa? Barang dagangan siapa yang dibawa? Barang dagangan Ibu Khadijah binti Khuwailid. Ya kan? Tapi dek Nabi itu jujur, sayang induk samang ke beliau. Ya kan? Percaya balik pek gando labuk tiko Nabi itu. Nabi kalau tiba menjual korma Pak, nam busuk tu nyo sisiang ke belakang. Ya kan? Anak rencak nyelatani muka. Kau bara nanggak busuk, kau segitu balinya. Anak rencak kau. Kalau di Muhammad nang kini nyo campur apa? Celi dapat orang galai duku ka. Kan pakai kacau mah. Anak kadang-kadang nyelatani ke kacau tu nyo sandan di belakang putihnya. Celi lah. Abe ko nyo betul nyo piriang nan alui-alui itu namanya dapat. Atung kau sawanta bangkrut kerana pengicu. Lai terang dapat dong. Nah, ya itu kalau lai terang ada, jangan payah mengecek den. In ahsantum li anfusikum. Ingat, jika kamu mengerjakan yang baik, kebaikan itu untuk kamu. Wa in asatum falaha. Kalau engkau kerjakan yang buruk, keburukan itu kembali kepadamu. Aku banyak awak nan tak sadar. Kecewa awak mengicu orang tu gadang labonya, tapi biko tiba istidraj. Sama je alang-alang naik Pak. Kalau mengicu tu sama je alang-alang naik. Alang-alang tu mengko tinggi naiknya Pak. Pertama bingkainya balan.
Nang kedua karatenya rancak. Nang ketiga angin nado. Nang kampe banang panjang. Nang kelima ada orang manjuan. Tagak tali leang-leang. Tapi ingat, ombak badan tuang angin baseru, guruh patuh badan tam-dantam, hujan turun kilik latibo. Layang-layang tadi dibuat, batuangnya dicilok, karatehnya dicuri, banangnya dirampok. Ya kan? Lang-lang tu naik tetap. Tapi biku angin badai, karateh cabai, bingkai pacah, taraju baliang, ikut di perotai orang, banang putih, menampik layang-layang. Aku kon nangka kita agai. Namanya tu istidraj. Nah, jadi Nabi itu dipercaya oleh Ibu Khadijah karena jujur. Ada mindset orang awak dulu Pak, termasuklah melala penyakit kau ke Padang dulu. Orang yang dianggap sukses itu katanya yang pertama itu mindset orang awak dulu. Lah itu pengaruh sadonya. Pertama IQ-nya tinggi. Yang kedua dia sekolah di sekolah favorit. Yang ketiga orang tuanya kaya. Itu banyak orang terpengaruh gitu dulu Pak. Iya kan? Orang yang berhasil itu pertama orangnya cadik. Nan kedua sekolah di sekolah nan tanamo. Nan ketiga orang tuanya kayu. Ternyata tidak benar. Yang menyelidiki ini orang Islam, orang non-Islam, non-Muslim. Tapi setelah dia selidiki ini sampai dia penyelidikan kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Akhirnya bapak-bapak apa katanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata orang yang sukses itu orang sidik. Kalau lama nyo sampai di ulama go Pak, tapi tidak didangan ya Pak. Orang yang akan sukses orang sidik jujur. Kalau orang tak pernah dikicuannya, orang tu suko junyo tarwi. Maka usahanya akan diberkahi oleh Allah. Ya kan? Sekolah favorit di Padang dulu Pak, basaran anak orang ke Don Bosco. Itu sekolah Kristen. Ke Don Bosco nencak sekolah. Dia lah nyombai maha. Ternyata sekarang mereka sadar sudah banyak sekarang anak cucu kita yang sekolah di SD IT. Ya kan? Sudah banyak yang sekolah di MIN. Tak berapa lagi yang masuk SMP, SMA, tapi sanawiyah dan man, walaupun tidak pesantren. Jadi semuanya itu akan berubah kembali setelah orang sadar bahwa yang patut ditiru itu Nabi. Nabi itu siddiq. Sehingga siddiq beliau itu diberi gelar oleh orang kafir Al-Amin. Kalau orang Islam lagi nama Nabi Al-Amin Pak, itulah biasa aja mah, beragi kadang kawa, menggigit kadang ke dalam. Tapi ini orang kafir Pak. Karena Nabi itu memang jujur. Ada enggak universitas di dunia ini sekarang setelah tamat S1, S2, S3, profesor, tamatan itu, ini sarjana kami boleh diberi gelar Al-Amin. Ledo. Malah sarjana apa namanya pengicu apa? Kalau nyo ndak baiman, kicuhnya lebih kadang dari orang Maliang biasa. Orang Maliang biasa kekeluar Pak, pakai baju hitam, deta hitam, sarawak hitam, dan nyo Maliang ayam tengah malam. Tapi orang sekolah tinggi sarjana tu Maliangnya siang hari duduk di kursi pakai dasi, namanya korok. Atau mengkuakiannya sadonya nan dapik jo caro nan tak elok tu habis lo balik. Ya kan? Habis. Inilah bahayanya kalau tidak jujur. Setelah sidik urutan kedua baru fatanah. Belum. Sesudah yang kedua amanah. Bisa dipercaya. Kebanyakan orang enggak Pak, kalau dia gih amanah kau kesempatan mencari duit siko.
Sehingga nyo ndak jadi penguruh masjid, do manguruhian pitih masjid. Ada tu Pak? Ndak main duit jemaah masjid, do mencari duit dalam masjid. Ini kalau orang tidak amanah. Ada bapak-bapak orang mabihan pitih korban, akhirnya masuk tan. Ini tukang kumpul pitih korban, hanya bawa bini je lah. Masuk penjara. Setelah amanah baru yang ketiga fatanah. Cerdas. Saya ingat Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah. Kalau awak biasa kok Pak, tidak pantas disebut almarhum, almarhumah. Kalau itulah dirahmati di Allah Pak. Jadi kalau ada orang mati, sianu mati, rahimahullah, itu bacaan. Mudah-mudahan dia disayangi Allah. Mudah-mudahan baru. Kau dapat almarhum sesadanya. Padanya kaum muslimin pengicu, sudah meninggal almarhum itu. Tidak tepat almarhum. Tapi mendoaan beliau rahimahullah. Ambo na meninggal apa? Kok meninggal? Ambo selama Jakarta. Kau lagi tengah malbeh. Sudah meninggal Ustaz Ristawadi rahimahullah. Jan almarhum Pak Sabui. Kalau Nabi nak ada. Apa-apa kalau sehat sadanya kan? Lagi kan? Tapi bisa tak sudah kita madon pengajian Pak? Ada nampak yang mati. Bisa tak? Bisa. Sudah mengaji kau lah bubar Pak? Iya kan? Itu kau ketua sarnya umuman dek pengurus sekirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu jamaah kita Masjid Asy-Syakirin, yang mana serius sekali mendengarkan tausiah sejarah Nabi tadi sudah salat zuhur. Tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang anguk babalik kenan punyo. Sudah pengajian beliau panjang, dibawa ke puskesmas, tidak bisa tertolong lagi. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka, sudah salat asar ini kita bersama-sama pergi melayat. Siapa meninggal ada. Tu nama sanda di dinding dengan kaji itu. Bisa tak? Jadi apa nama sanda jangan takui lo tu contoh. Ya, apa gitu? Karena kita tidak tahu kapan roh ini akan keluar. Jadi dalam gerak-gerik Nabi itu semuanya patut dicontoh. Suri teladannya patut ditiru. Lah, kita sambil lelas ketik ya Pak. Kan siko judulnya berdagang Nabi. Di rumah tangga baan Nabi itu. Ko alun apa mencuba sudah ada kecil ko kerajaan di rumah ko di nama nalai mabini. Di den nang kaden itu tidak dolai. Nabi kalau akan berangkat dari rumah mau pergi salat diciumkan yang istrinya. Nyo panggilan gadang hatinya. Padusi ko suko dipuji Pak. Hanya cium tu. Ya Humairaj. Kalau bini ya dicium dah. Ada Pak dan salah bini orang. Bini orang yang dicium. Gadang tingkura apa tu kan pengado kok. Ya kan? Itu. Kata Nabi. Tadi yang baca lihat di. Anu mau tempat makan ni? Ya bopet mini. Batlah orang mau makan tu Pak. Bagaimana suami yang baik? Pertama, sudahkah adinda salat? Itu suami yang baik. Kemudian, sudahkah? Apakah? Lelah? Lelah enggak? Jadi kalau suami bertanya ke ibu, lale enggak? Panik enggak? Lita enggak? Itu elok suami itu. Sudah tu dah makan. Rasulullah itu begitu. Tapi pas rupa itu tidak bisa Pak. Kalau orang gaya ambo nampedusi Pak, kaya ambo, bauan ninda, batuan ninda, bauda ninda. Kalau lo masak nasi itu hanya galak manis terus kita, kalau aja.
Oi sih. Tapi anaknya sampai 9. Ya kan? Kalau pai barale ayah mo la tibo sinan tua induk mo sikur. Dia sama lah jo apa berjalan dia. Orang suami isteri ku kan tak malu den. Malu den sama-sama jo apa den. Di kecil dak ketujuh di dia ko anaknya 9. Rupa di belakang awak bapak-bapaknya mesra. Ya kan? 9 anak ndak mesra orang tu. Orang kini alun nikah lewat tunangan baru ala raun kancol. Acok lo pai raun malam ke tepi lawi ke Tanjung Priok. Akhirnya masuk angin. Tapaso di nikahan capek. Kirolah mangan luang. 3 bulan sudah nikah beranak. Layan nak perusi. Nyogi nama Siska. Siap sebelum kahwin. Itu banyak terjadi. Itu di rumah tangga. Kalau istri Nabi itu bagaimana, Bu? Tidak usah istri Nabi, Pak. Istri Firaun saya. Saya istri Firaun ya. Ibu Aisyah. Ya, Aisyah. Kan suaminya kapi itu. Ya kan kejam lah. Tapi kalau istrinya tuh kama masaknya tanya dulu, Dafir. Samba nang kalama Dafir. Itu istri Fir'aun. Tidak Firdaus, itu Firaun. Firaun tu kalau mati Ustaz, ya nyo bisa pindah-pindah. Firaun dan Sinan nyo mati. Bisa pindah ke negara awak, bisa pindah ke Amerika. Ya kan? Firaun tu. Begitu. Tanya, nang kalama sambada. Nang kalama tu ndak mahal dong. Kalau di kampung apa ada tulang itu sudah dipanggang orang itu diraui. Itu dia dia. Kini dia kau tidak tahu oleh. Baik itu orang tanah di dindiam saya. Ada dulu orang tanah je tungku. Disiram tulang tu juga dia diwoan balik. Di banyakan bawangnya, di banyakan ladonya, di banyakan dasunnya dia asamkan kani. Begitu makan wak. Maco sapi tu dia tu je bilah dibakar di baru tempuruang, tak digoreng. Kaum muslimin, jadi semuanya gerak-gerik Nabi itu harus kita pelajari dan kita amalkan dalam hidup. Mudah-mudahan sapayung kita jo beliau di akhirat. Amin. Untuk penutup Pak. Kalau ada apa nang kawatanyo tadi lambo kecenyo Pak pengurus, buat jo karate. Di karate saya antang kemari. Bapak Ibu yang terhormat, Nabi itu ketika umur 12 tahun pernah dibawa Baraja Manggaleh ke Sam. Dari jauh nampak di Pendeta Boera di rumahnya. Nabi itu dengan 5 orang teman Abu Talib dilindungi awan. Sebenarnya yang dilindungi awan itu kemana pergi Nabi Pak. Tapi karena orang yang berlima ini sama berjalan dengan Nabi, dia dapat kelindungan pula. Ya. Nampak di Pendeta Boera, ya Allah. Ini saya lihat ini segerombolan orang ini berjalan dilindungi awan. Tunjukan kamu ya Allah nama dan calon Rasul. Sebentar tujuh ditunjukkan di Allah Pak. Baca rohnya. Orang ini kehabisan air minum. Muhammad, jaga barang kita di sini ya. Bapak dengan teman-teman mau cari air. Silakan Pak. Nabi mau nyenggaleh orang ke orang ke. Ndak nyuirian di awan lah Pak. Nabi yang berdiri itu dilindungi awan. Orang ini ndak lagi. Nampak di Pendeta bendera. Ya Allah. Rupanya anak belasan tahun ini yang akan jadi Nabi. Kau nombor 5, kau kepuyuk tawali segunjuk. Ini nampak kepuyuk tawali itu dia. Banyak orang nak jadi itu gini man. Karena tidak berpendirian berpartai. Semua je politik tupai di makarambian engkau buat akhirnya melompat. Akhirnya bentuk kepuyuk tu.
Hendaknya terpilih ada piti lah banyak buat baliho. Kalau baliho ustaz gua beda aja beda caleg apa? Gua ndak ada inyo memokok itu dah. Banyak cetak saya di orang PHBI. Tamrin City, Masjid As-Sakirin. Kalau calon-calon caleg tu Pak, tu inyo memokok itu. Bawa lilut tonggaknya kayu, bawa upah lo memasang. Di kalau ada baliho tu rabah Pak untuk mencari palo tagaan. Jangan dipedia saya. Ibu waktu caleg tu. Nyolah payah memituan tangan galak manih lo nyo tu. Ya kan? Atur rabah lah ibu Pak menungkui panjang tu nyo di tanah galak. Ya. Kalau menolong orang kita pasti berpahala. Sahabat sapa jalanan sejo Nabi Pak di dunia. Dapat awak kalindungan awan Nabi. Apalagi kalau kita meniru sifat Nabi. Pasti sama dengan beliau dalam surga nantinya. Itulah bapak-bapak tausiah kita dalam rangka sirah nabawiyah. Membaca sejarah Nabi kembali untuk kita terapkan dalam hidup. Semenjak rumah tangga, masyarakat, bertani, berdagang, jadi pengusaha. Apa saja takdir Allah untuk kita mencari hidup. Tirulah perangai Rasulullah. Mudah-mudahan kita bukan sukses di dunia saja, tapi beruntung di akhirat. Batang gadang lambo panjek dahan joran tiang lambo titih kerana sinan talatak pangka tangkai. Salamu ambo menitih batang mamatiak dahan. Kok tagoyang bungo sedang kambang talantak putih sedang laki. Talendo buah sedang masak dek capek kaki tangan ambo. Kapak pengurus dan jamaah ambo mohon maaf. Ada enggak kertas pertanyaan? Ada rupanya jamaah Masjid As-Sakirin Tamrin City itu alun bakile lawa kalam bulan lah sangkap 30 alun diliek lahnya makan rasul lah tiba dalam tubuh. Mudah-mudahan semua kita memang sudah mengerti dengan sejarah Nabi. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.